Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para ANB, para subscriber, para penonton dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan ribu terima kasih kepada subscriber nonton video-video. Semoga subscribe Anda dan menontonnya Anda itu menjadikan barokah dan menjadikan salah satu terkabul. Amin ya robbal alamin. Kemarin ada yang komen katanya, coba bagaimana tata caranya agar supaya orang yang sudah menikah itu supaya segera punya anak. Kemarin bapak siapa yang minta ini, mohon maaf baru dibikinkan karena ya biasa ya, mohon maaf. Jadi berarti kita sekarang ngomongnya bagaimana tata caranya itu ingin segera atau segera dapat keturunan atau segera mempunyai anak. Pokoknya yang sudah menikah mah anak itu memang kebanggaan luar biasa. Bagi yang belum punya anak, sabar. Ini ada tata caranya. Apabila kita ikhtiar zahir belum membuahkan hasil, maka cobalah ikhtiar batin, yaitu dengan amalan-amalan, wiridan. Memang ada beberapa cara, beberapa metode, entah itu dari kedokteran atau herbal atau cara dari kiai. Semoga tata cara yang nanti akan saya sebutkan ini wasilah atau jalan untuk terkabulnya doa Anda yang ingin mempunyai anak. Amin ya robbal alamin. Cara yang paling masyhur itu saya mendengarnya dan saya membuktikannya sendiri ke teman-teman. Itu ada tips yang mudah dari Al-Alim Al-Alamah Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu Kalimantan. Itu caranya ketika suaminya wudhu, sebelum wudhu itu harus dibersihkan dulu, anggota-anggota wudhu itu harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, wudhu dan air wudhunya itu harus diwadahi ember, ya pokoknya diwadahi. Setelah diwadahi, nanti air bekas wudhu suaminya itu diminum oleh istrinya. Tuh. Atau malah sebaliknya, air wudhunya si istri diminum oleh suaminya. Bisa kedua-duanya. Dan itu alhamdulillah membuahkan hasil. Itu yang memasyhurkan atau yang mempopulerkan, yaitu Abah Guru Sekumpul rahimahullah Kalimantan. Coba Anda buktikan sendiri atau memakai cara ini. Kemudian di kitab-kitab pun banyak, di kitab-kitab hikmah terutamanya banyak tata cara. Ada yang pakai
raja, ada yang pakai alami. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah tata cara yang memang sudah saya sering disarankan ke orang-orang, dan itu paling lama alhamdulillah 3 bulan atau 5 bulan itu sudah hamil, bahkan sudah yang melahirkan. Kemudian bagaimana tata caranya? Simak terus videonya, jangan kemana-mana ya. Tuh. Ya. Yang pertama ini mah memang dari guru saya, dan saya pun kalau ada yang ingin segera mendapatkan anak, ini biasa pakai tata cara ini. Yaitu yang pertama, kita sediakan telur ayam. Kalau saya mah biasanya ayam kampung, ayam biasa gitu. Karena punyanya ayam kampung. Kalau ayam luar mah luar rumah gitu, luar apa. Pokoknya telur ayam. Entah itu mau ayam kampung atau ayam apa namanya? Ayam luar. Ya, biasa saya pakai ayam kampung. Siapkan 1 butir saja, 1 butir ayam kampung. Setelah itu dicuci ya, cuci. Nah, itu diwirid oleh sang suami. Diwirid ya, misalnya kita sholat hajat dulu 2 rakaat, sholat boleh diniatkan sholat agar supaya cepat dapat anak, atau supaya cepat dikaruniai anak, diberikan anak. Nah, setelah sholat seperti biasa kita tawasul mah bebas, tawasul kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para malaikat, dan para wali. Kemudian terakhirnya itu hajat kita, misalnya khususon hajati supaya cepat dikaruniai anak, misalnya Fatihah, baca Fatihah. Setelah itu baca lagi Fatihah 7 kali. Yang kedua, baca lagi surat Al-Ikhlas 21 kali. Berarti Fatihah 7, kemudian baca Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas 21 kali. Yang ketiga, baca surat Al-Falaq 1 kali. Yang keempat berarti baca surat An-Nas 1 kali. Dan yang kelima yaitu baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu dibaca 1226 kali. Setelah beres, tiupkan ke telur tadi. Tiup, ambil telurnya, ditiupkan. Nah, setelah itu disimpan di situ. Setelah itu kita tidur bersama. Itu harus berada di utara. Kalau bahasa Sunda mah di kaler. Dan
kepalanya itu atau menghadapnya ke kiblat, ya berarti seperti orang mati. Berdua tidur menghadap kiblat, menghadap kiblat, kepalanya di utara. Awalnya saja itu mah. Nanti kan kalau udah tidur mah nggak tahu. Bisa jadi kepala di selatan ada di selatan, atau bisa jadi kaki ada di kulon, ada di barat. Tuh kan. Pokoknya awalnya begitu, ya. Tidur menghadap kiblat dan kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan. Ya. Itu berdua, jangan berhubungan dulu, ya. Ini mah setelah wirid itu tidur berdua dulu, ya, tidur. Nah, setelah tidur itu subuh kan, subuh atuh, jangan nggak subuh. Waktu mau subuh itu harus langsung mandi berdua. Sebelum subuh itu, kalau subuhnya tidak kesiangan, loh. Kalau kesiangan mah ya udah subuh dulu. Ya, bangun tidur itu sebelum subuh itu kita mandi berdua. Nah, sebelum mandi itu si telur itu diambil oleh suaminya, dibawa ke kamar mandi oleh suaminya, dibawa. Nah, mandinya itu yaitu mau urusan di kamar mandi, mau gimana, maksudnya kalau memang berdua dengan telanjang bulat malu, ya pakai pakaian, pakai celana atau pakai sarung misalnya. Sebaiknya mah itu. Jadi, biasa pakai sarung atau pakai kolor kita mandi berdua. Dan sebelum mandi itu kan kita membawa telurnya itu ditaruh terus kita mandi. Setelah mandi itu si suaminya ngambil telur tadi. Setelah diambil, istri ya nggak usah ngomong, ini telur nggak usah, jadi tinggal dikasihkan. Itu metode atau tata caranya sudah disebutkan, sudah dikasih tahu kepada istrinya. Nah, berarti diberikan kepada istrinya, dan si istrinya kemudian membawa telur tadi ke tempat yang semalam dipakai wirid. Misalnya wiridnya di kamarnya, ya telurnya tadi dibawa lagi ke tempat itu. Tadi ngambilnya si suami dari situ, maka sang istri nanti menaruhnya di situ lagi. Kemudian setelah itu mah silahkan bebas berhubungan, apa sih terserah. Cara ini dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Itu kata guru saya. Ini 7 malam harus berturut-turut. Jadi setiap malam begitu, dan subuhnya pun begitu, nanti mandi dulu ya. Arungap oi. Setelah beres 7 malam, ke hari ke-8-nya, berarti misalnya sekarang sudah nih, nah, besoknya, pokoknya hari ke-8-nya itu, entah itu habis maghrib atau habis isya, kalau di kita mah selamatan namanya, entah kalau di Anda mah apa. Jadi misalnya mengundang keluarga yang jauh atau tetangga, berapa orang gitu diundang untuk datang untuk berdoa bersama atau selamatan lah itu, atau membacakan, yang penting beritahu, tolong doakan supaya kita cepat mempunyai anak gitu misalnya, dikasih tahu. Setelah itu kan niatnya benar, nanti ngajinya itu memang dikhususkan untuk. Setelah itu si telur yang tadi diwirid selama 7 malam itu direbus atau digoreng, nanti dicampurkan dengan makanan-makanan yang lain.
Nah, setelah makanan itu sudah siap makan, ya artinya berarti itu setelah selamatan makan bersama, kitanya juga boleh bersama gitu. Paham nggak ini kira-kira? Ya, pokoknya kalau belum paham nanti bisa ditanyakan kembali. Biasa komen dan bisa di WA, bisa di Facebook gitu, di Facebook bisa. Ya, pokoknya kalau kurang paham mah tanya dan amalkan tata cara ini insya Allah. Dan ada yang 3 bulan atau 5 bulan itu sudah alhamdulillah sudah hamil misalnya. Itu setiap bulannya ada yang mengamalkan seperti itu. Setiap 1 bulan seminggu berarti. Sebulan teh sekali mengamalkan. Misalnya bulan pertama belum. Bulan yang kedua lagi diamalkan lagi 1 minggu. Bulan yang ketiga diamalkan lagi 1 minggu itu. Ada yang mengamalkan seperti itu. Kalau saya dari gurunya ya cuman seperti itu doang, tapi kan penjajalannya itu atau prakteknya itu ya pokoknya serahkan kepada Allah. Artinya kita mah hanya mengamalkan ilmunya saja, sedangkan hasilnya mah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum berhasil ya amalkan lagi. Kita kembali lagi kepada ud'uni astajib lakum. Gitu kan. Ya. Oke, para ANB itu. Atau kita nanti kalau saudara atau saudara-saudara sudah mempunyai anak dengan tata cara ini, nah, bisa dikirimkan videonya ke sini ya. Mudah-mudahan, pokoknya mudah-mudahan saja. Saya berdoa yang belum punya keturunan semoga cepat dapat keturunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, ya mungkin itu saja ya. Pokoknya yang belum paham nanti tak ulangi lagi atau videonya diputar-putar terus. Oke. Semoga dengan trip atau dengan tata cara seperti ini, sekali lagi saya ucapkan dengan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan tata cara ini, entah itu yang pakai wudhu atau bisa juga kita sowan ke para ulama-ulama atau ke para kiai-kiai untuk mohon doanya, gitu kan. Dengan tata cara yang sudah saya sebutkan tadi, semoga ini adalah jalan bagi Anda untuk agar diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang soleh dan juga dikumpulkan dengan golongan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.